Salah satu metode ini adalah discrete Fourier transform. Namun di Indonesia penerapan DFT untuk analisis saham masih relatif panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas DFT dalam menganalisis harga saham PT Barito Pacific Tbk atau BRPT yang memiliki karakteristik volatil dan tidak menunjukkan pola periodik yang jelas. Kemudian untuk tujuan penelitian, tugas ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas metode discrete Fourier transform atau DFT dalam menganalisis data harga saham yang bersifat volatil dan tidak periodik dengan studi kasus saham PT Barito Pacific Tbk. Secara khusus, analisis difokuskan pada penerapan DFT untuk mengukur struktur frekuensi tersembunyi dalam data harga saham, rekonstruksi sinyal harga berdasarkan komponen frekuensi dominan hasil DFT, evaluasi akurasi hasil rekonstruksi menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE, penilaian potensi DFT sebagai metode pendukung dalam analisis saham fluktuatif dan tidak periodik. Kemudian metodologi penelitian, yang pertama yaitu transformasi Fourier discrete atau DFT, merupakan metode matematis yang digunakan untuk mengubah data deret waktu dari domain waktu ke domain frekuensi. Melalui proses ini, sinyal kompleks dapat diuraikan menjadi komponen-komponen frekuensi utama, sehingga memungkinkan identifikasi pola periodik yang tidak tampak secara langsung dalam representasi waktu. Dalam konteks analisis keuangan, khususnya harga saham yang fluktuatif, DFT memberikan wawasan tambahan dengan memisahkan sinyal menjadi bagian-bagian frekuensinya. Secara matematis, DFT dinyatakan sebagai berikut. Di mana XK sama dengan sigma N berjalan dari 0 sampai N-1, kemudian XN dikalikan dengan E pangkat min 2pi I Kn per N, di mana XK mewakili koefisien pada frekuensi ke K yang menyimpan informasi amplitudo dan fase dari sinyal tersebut. Kemudian, prosedur penerapan DFT pada data saham BRPT. Yang pertama yaitu mengambil data harga penutupan harian saham BRPT dari Januari 2020 hingga Mei 2025 dari website Yahoo Finance. Kemudian membersihkan data dan melakukan normalisasi untuk menjaga stabilitas numerik. Kemudian menghitung transformasi Fourier menggunakan FFT di R atau NumPy FFT di Python. Kemudian menganalisis spektrum frekuensi untuk mengidentifikasi komponen dominan, merekonstruksi sinyal harga menggunakan komponen frekuensi utama, kemudian membandingkan sinyal hasil rekonstruksi dengan data asli untuk evaluasi akurasi. Kemudian evaluasi model dengan MAPE berdasarkan menurut Lewis pada tahun 1982, MAPE kurang dari 10% yaitu sangat akurat, 10% sampai 20% itu baik, 20 sampai 50% itu wajar, dan di atas 50% itu tidak akurat atau kurang baik. Kemudian untuk hasil dan analisis yang pertama yaitu visualisasi harga saham BRPT dan statistik deskriptif. Berdasarkan grafik, harga penutupan harian saham BRPT periode 2002. Oh, mohon maaf Pak, yang benar itu dari 2022, jadi nggak salah. Hingga Mei 2025 menunjukkan fluktuasi signifikan dengan harga bergerak antara 600 hingga 1.752 rupiah dengan rata-rata harga tercatat 929,52 rupiah dengan mediannya 884,85 dan rentang interkuartil sebesar 208,06 rupiah serta simpangan baku 170,41 rupiah. Hal ini menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi dalam pergerakan saham BRPT ini. Kemudian, langkah kedua yaitu spektrum frekuensi dan komponen dominan.
Berdasarkan grafik, spektrum frekuensi hasil DFT terhadap data harga saham BRPT menunjukkan bahwa magnitudo terbesar terletak pada frekuensi rendah, mencerminkan dominasi tren jangka panjang dalam pergerakan harga. Sebaliknya, frekuensi tinggi memiliki magnitudo kecil. Ini menandakan bahwa fluktuasi cepat atau noise tidak dominan. Hasil ini memperlihatkan efektivitas DFT dalam mengungkap struktur frekuensi tersembunyi serta menyoroti pentingnya komponen jangka panjang dalam dinamika harga saham BRPT. Kemudian, tabel menampilkan 3 komponen frekuensi dominan yang digunakan untuk membangun model rekonstruksi. Dengan K-nya ini berdasarkan yang terbaik itu ada K dengan 1, 4, dan 2. Untuk K-nya sama dengan 1 didapatkan FK-nya yaitu 0,00123, kemudian AK-nya 149,043 dan si K-nya itu 2,08. Begitu pula dengan 4 dan 2 sebagai berikut. Kemudian modelnya itu dapat dituliskan berdasarkan 3 komponen sebagai berikut. XT sama dengan 149, AK-nya cos 2pi dikalikan dengan FK-nya, dikalikan dengan waktunya, ditambah dengan si K-nya ini. Begitu pula untuk 4 dan juga 2-nya. Kemudian yang ketiga yaitu rekonstruksi dan perbandingan sinyal. Ini berdasarkan plotnya dan juga hasil, yaitu data asli dan data rekonstruksinya. Dengan menggunakan 3 komponen, frekuensi utama hanya menggambarkan tren global. Fluktuasi jangka pendek tidak tertangkap dengan baik sebagaimana terlihat dari grafik dan tabel perbandingan. Pada grafiknya dilihat kalau misalnya yang aslinya itu cukup ada yang tinggi dan rendah, sedangkan untuk rekonstruksinya itu dia cenderung tidak begitu signifikan walaupun terdapat kenaikan yang lumayan tinggi. Kemudian untuk evaluasi akurasi rekonstruksi dengan MAPE. Model rekonstruksi berbasis DFT menunjukkan performa sangat akurat dengan nilai MAPE sebesar 9,21%. Berdasarkan klasifikasi, nilai ini menunjukkan bahwa 3 komponen frekuensi utama mampu merepresentasikan pola dominan dalam pergerakan harga saham BRPT dengan baik. Untuk diskusi dan interpretasi, analisis menunjukkan bahwa DFT efektif dalam mengidentifikasi tren jangka panjang pada data saham BRPT, meskipun kurang optimal dalam menangkap fluktuasi jangka pendek akibat sifat pasar yang tidak sepenuhnya periodik. Model rekonstruksi berbasis 3 komponen frekuensi utama menghasilkan nilai MAPE sebesar 9,21% yang tergolong sangat akurat. Namun akurasi ini lebih mencerminkan kemampuan dalam mengikuti arah umum pergerakan harga daripada detail volatilitasnya. Oleh karena itu, integritas DFT dengan metode lain seperti ARIMA atau Long Short Term Memory atau LSTM direkomendasikan untuk menghasilkan model hibrida yang lebih adaptif dan prediktif dalam menghadapi kompleksitas pasar saham. Kemudian untuk kesimpulannya, berikut merupakan ringkasan dari hasil analisis transformasi Fourier terhadap data saham BRPT. Yang pertama, itu harga saham BRPT sangat fluktuatif dengan rentang luas dan volatilitas yang tinggi. Kemudian DFT menyoroti dominasi frekuensi rendah menunjukkan tren jangka panjang. Kemudian rekonstruksi 3 komponen cukup akurat dengan nilai MAPE sebesar 9,21%, tapi tidak menangkap fluktuasi yang cepat. Kemudian DFT efektif untuk pola periodik namun terbatas untuk dinamika pasar acak. Kemudian yang terakhir, perlu dilakukan integrasi dengan model lain seperti ARIMA atau LSTM untuk prediksi yang lebih adaptif. Nah, yang tadi coba, kesimpulannya tadi. MAPE-nya 9. Iya. Kalau nggak pakai ini berapa? Kalau nggak pakai apa, Pak? Nggak pakai metode yang ARIMA atau apa yang ada? Udah coba belum? Kemarin tuh nyobanya malah pakai Holt Winters itu, Pak, yang metode sebelumnya. Berapa? Itu hampir sama sih, Pak. Masih di bawah 10. Repot-repot nggak ada gunanya. Nah, justru ini maksud saya. Pokoknya kalau belajar metode atau model, suaminya dipindah ke yang saya aja seperti bicara. Ya. Jadi gini, kalau belajar model metode, lihatlah improvementnya apa. Terus ini pasnya apa? Maka ada kan sudah punya data nih. Pakai ini masih jelek, dan makin baik berarti metode ini memang untuk data yang makanya kami kan mau nggak berubah nggak apa-apa sampai berakhir.
satu data itu terus. Nah, nanti pada saat kalau sudah jenuh, artinya perbaikannya nggak ada, makanya ya deket-deket itu aja. Berarti artinya memang model ini harusnya untuk sesuatu yang kayak kreatif domain, apakah kan ada harga yang kadang apa ya sering-sering namanya frekuensi kan kayak ingin mengetahui sebenarnya saham itu harganya di sekitar berapa terus sih gitu. Tapi kan ada yang bergerak sana, tapi secara long term-nya sebenarnya dia kembali ke stay-nya dia sebenarnya di harga misalnya, mungkin coba lihat BRPT tadi gambarnya. Saya BRPT itu harga sebenarnya di mana memang BRPT ini yang paling apa ya sering dimainkan untuk orang ambil untung. Tadi lihat gambarnya ini. Jadi bayangkan kalau kita beli di sini, terus jual di sini, untung berapa ini? Dari berapa? 400-an dijual 1000-an bayangan. Keuntungan masuk 100% lebih. Iya kan? Tapi dia kan nggak lama kembali ke ini. Maka frekuensi dolar menjadi karena ini artinya sebenarnya dia lebih sering di harga berapa sih? Ya sekitar harga wajarnya itu di 500-an ini sebenarnya sekarang ini. Ini hanya apa? Mainan orang yang pada bikin apa hanya entah suatu apa tiba-tiba orang memang ini aneh sekarang di 1.200 apa ya berapa itu lihat di Yahoo-nya itu BRPT itu dari 800 jadi 1.300 sampai saya udah bayangin itu juga 400 sendiri itu. Nah ini menarik kalau ditarik lebih panjang lagi dia memang sering kayak gitu. Nah inilah justru gunanya untuk mengetahui kayaknya ada saham yang mungkin dia sebenarnya lebih sering di sini tapi ada kalanya dia. Nah ini tapi nunggunya kapan ini? Kan ya ingin menikmati ini kan. Beli di sini mesti nggak sabar, ini lama banget gak bergerak-gerak naik. Kalau cuma naik dikit kan dijual ya dapatnya cuma sedikit kan. Tapi bayangkan kalau belinya di sini, waduh gitu. Kadang sampai sini aja kita sudah mungkin ada tergoda menjual karena tak pikir sudah nggak akan naik lagi. Ternyata bisa naik lagi. Ini memang fenomena yang si BRPT ini menarik untuk di ini kan. Nah, makanya pakai cuman apakah jadi lebih baik apa enggak? Karena mungkin yang Arima nangkap ini nggak berhasil. Jadi tugasnya orang statis sebenarnya adalah saya punya data bisa tingkah lakunya sak maunya kan. Data itu adalah natural nggak terserah. Entah bisa juga dianggap nggak itu kalau ada orang yang menggoreng misalnya kalau saham itu. Ya terserah itu juga alamiah kan. Orang goreng juga kalau nggak berhasil ya gagal kan. Kayak sekarang misalnya kita melihat banyak fenomena yang kadang kita melihat kayak nggak saya bayangkan dulu. Sering ada orang gitu, oh biasanya banjir 5 tahunan kok sekarang 3 tahun sudah kebanjiran misalnya itu. Apakah terus kita yang berubah apa sih modelnya, kita yang menyesuaikan, bukan memaksa kembalikan ke 5 tahun dia banjirnya, ya nggak mau dia. Saham juga gitu tuh, terserah ada yang artinya memang fundamentalnya dia mudah dimainkan kan ini. Nah, aja kan udah beli di sini nangis enggak ini? Coba saya punya 1 juta lembar kali ini 1000-an kan 1 miliar. Malah 1000 berapa ini 1.600 itu. Iya kan ini 1.500 kan ini. Bayangan itu 16 miliar misalnya. Kalau apa 1000 lembar apa 1000 lembar ya paling 16 juta kan anggap aja lah itu kan karena berapa kalau harganya 1.600 misal 10.000 lembar lah berarti kan 16 juta kan 16 juta terus jadinya tinggal berapa itu hilang 10 juta sendiri apa nggak langsung kan nah kalau yang punya sampai jutaan lembar apa nggak panik kayak gitu nah ini yang makanya nih nah presiden bisa nangkap dengan baik nggak fenomena ini nah makanya bandingkanlah dengan si Arima atau Winter atau apa yang selama ini sudah ada nah justru kalau kita mampu memilih model yang pas untuk data yang kita miliki itulah yang dicari di pekerjaan statistik kan seninya di situ. Nah, statistik kan science and art. Tidak hanya science, science kan rasa matematiknya tadi ya. Bahasa matematik kan science-nya, tapi artnya di sini. Kita punya model banyak, pasnya di karena main data. Jadi selama kita nggak main data, kita nggak perlu ada rasa ini kan seninya kan kayak matematik kan ya logika aja sudah ini. Ini kan nggak logis kan. Mau dicari tahu siapa yang bisa nyari tahu ini kenapa, ada apa. Gitu. Paling duga-duga kan. Tapi kalau kita menggunakan Arimax misalnya atau ini apa DFT tapi ditambahi X, kemudian nggak ada kan. Nah inilah yang kadang memunculkan ide untuk
orang S3 itu. Maka sering kalau udah jelas, nah ini saya juga S3 juga mulai beberapa model-model lama tak tambahi aspek X-nya itu sudah bikin komplikasi kadang. Karena X-nya kan pengaruhnya mau lewat mana gitu kan. Kan nggak semudah itu kayak yang rakit langsung dinikan juga. Karena supaya apa? Misalnya ini ada faktor X, nah faktor X-nya ketemu pun kontribusinya seperti apa? Apakah tinggal disambungin aja ke modelnya? Nggak semudah itu kan. Nah ini karena ini termasuk kalau mungkin ditarik lagi agak lebih panjang aja, dia sering bertingkah kayak gini. Dan nggak sulit diprediksi kapan dia akan bertingkah yang kayak gini. Karena kita ini berharap yang ini kan, beli di sini, jual di sini. Tapi jangan sampai beli di sini, kita panik di sini, saya jual di sini. Lalu setelah ini naik lagi, ini kayaknya naik lagi nih. Kalau dilihat di Yahoo-nya, coba lihat ke Yahoo, coba Yahoo yang BRPT. Sekarang lagi 1.400, 1.200 kalau salah itu. Nah, saya kan anak kamu udah bermain di, nah, saya, inilah dunia time series itu. Ya kayak kalau tadi saya ilustrasikan, Anda pernah jalan kaki sambil HP-HP nah, iya kan kadang jalan kaki ke HP gitu. Sekarang hati-hati. Ada orang nyalip kita pakai motor, tahu kita lagi HP-HP nah kayak gini asik, dia balik lagi, dia ambil HP-nya. Ya kasihan anak kecil itu di gang, depannya rumahnya hanya gang itu. HP-HP nah di depan rumahnya kan. Orang itu pura-pura kayak mau bertamu, tapi ternyata cuma minta HP-nya langsung kabur itu. Kan unpredictable dari solar panels itu bisa jadi predictable karena setelah kita punya data, kita jadi bisa memprediksi. Nah, ini kan lagi mau kembali jadi soalnya ini kan ada pola. Jadi ada pola kalau berulang kayak ada pola musim-musim apa ini, tapi kan nggak selalu dalam konteksnya ini. Tapi di depan makin jauh kayaknya nggak ada 2022 nggak ada kan fenomena itu kan. Ini 2024, 2025 ini kayaknya nanti mungkin masih mau nembus ke sini enggak gitu. Nah, bayangkan kalau kita belinya di sini. Nah, kita nanti di sampai sana. Kalau sekarang kita misalnya, oke nekat saya beli, ternyata dia sudah mau berbalik ke sini. Nah, inilah gunanya tadi kalau kita bisa memforecast bahwa dia masih ke sana, ya pertahankan. Nah, inilah yang di dunia timeshare yang saya pakai tapi untuk kemarin tentang climate change curah hujan itu adalah namanya change point, titik-titik yang dia sebenarnya jadi berubah arah, ini berubah lagi. Arah naik atau arah turun. Curah hujan tinggi atau curah hujan rendah. Jadi kayak sekarang kan musim hujan masih kan, harusnya sudah berhenti kan. Kalau berdasar kebiasaan yang masa lalu kan gitu kan, ini harusnya musim kemarau kan. Bulan Juni sudah masuk, tapi masih hujan. Nah, itu kita adanya tinggal apa menyesuaikan dengan alam ini kan, maka kita bisa memodelkannya. Jadi artinya ini masih waktunya tanam padi gitu, jangan tanam kalau hijau nanti malah pada busuk karena kebanyakan air masih gitu. Nah ini yang saya maksudkan, apakah versi domain bisa nangkap ini lebih baik? Enggak, dibanding kayak tadi, misalnya pakai pinter lah, mau pakai apa nanti silakan dicoba sambil nanti apa. Saya hanya setiap Anda melakukan itu, bandingkannya dengan yang mungkin Anda punya intuisi, kayaknya Arima aja masih bisa nangkap kayak gini. Ternyata mappingnya besar banget misalnya. Tapi kalau mappingnya sama-sama hampir sama, berarti kemampuan menangkapnya sama. Jadi nggak ada improvement apa-apa gitu. Anda sudah belajar berapa metode dari bab 1 sampai 7 kan? Kan sudah lumayan kan ini. Itu aja masih ada, belum yang versi ada X-nya kan. Kalau yang Arima kan sudah banyak beredar. Yang ini DFT tambah ada X-nya kan belum itu. Nah ini yang nanti dicoba tadi mappingnya berapa? Hampir 9% ya? 9,2%. 9,2% kan? Nah, apakah untuk uang segini 10% Anda masih mau kehilangan 10% atau kalau ini berapa persen padahal kalau dari sini ke sini kan jauh banget kan. Kalau ini ke sini berapa persen ini? 700-an jadi 1.200-an. 50% lebih kan itu. Karena 7 ke sini kan berapa? 5 kan? 500-an kan. Berarti 50% lebih itu naik dalam waktu cuma berapa ini? Ini ke sini. Nah yang kayak gini ada berapa saham yang bisa ini? Padahal Barito, ini kan Barito nggak salah BLPT itu kan. Itu kan perusahaan kayu apa apalah itu.
kok bisa kayak gini? Ada apa? Nah, inilah yang nanti faktor X itulah yang namanya jadi sekarang di time series namanya ada time series versi X-nya itu, sampai ada XX-nya itu nanti. Ya, oke, sekarang dicoba dengan metode yang paling cepat Anda ingin, yang penting punya pembanding dulu lah. Tadi kan hampir 10% sebenarnya termasuk sudah memuaskan belum? Ini kemudian pakai, pokoknya bisa kurang dari 10% bagus ya. 10% duitnya siapa kan? Misalnya ini kan uang masalahnya kan. Kalau saya nggak mengontrol 10%, menurut saya kalau meleset itu bagi saya sudah kerasa sekali misalnya. Tapi bagi orang tertentu mungkin nggak apa-apa gitu misalnya. Nah, ini sekarang ada nggak yang bisa lebih kecil dari yang ini DFT kan? Mungkin bisa juga ini DFT nggak cocok misalnya. Apakah DFT cocok hanya dimakan? Makanya sering nanti bisa eksperimen di aspek waktunya. Pas ini sampai sini aja DFT kayaknya masih bagus misalnya. Tapi narik yang sini sudah enggak misalnya. Nah, kadang gitu, model nggak selalu bertahan untuk sepanjang periode waktu gitu. Oke, sekarang coba ya apa DFT-nya tadi 10%, nanti terserah mau pilih metode apa yang paling mudah dari yang sudah. Nah, nanti besok ujian mungkin akan saya kasih tantangannya seperti itu masalahnya kan. Anda harus nyari yang sudah nggak ada lagi sampai waktu habis ya, sudah itu mape terkecil yang bisa Anda raih misalnya kan. Ternyata tetap aja masih 10% misalnya, berarti memang data ini betul-betul penuh tantangan gitu kan. Ujiannya nanti sistemnya tetap sama Ya ya? masih kalau mau online boleh, kalau mau nggak online ya boleh, mau tertutup ya boleh. Kalau deadline kan masih, kalau yang 2 jam tetap harus di sini. Yang di ruang kelas 2 jam, tapi yang setelah itu kan tergantung ada ujian lagi enggak. Ada ya hari udah. Sabtu. Jadi kami full dari pagi sampai siang tuh Hari Jumat. ujian. Enggak, hari Sabtunya. Kok hari Sabtu? Jumat. Hari Jumat kan ujian Pak Gun. Hari Sabtu kan ML ujian. Yang masih learning apa dicek jadwalnya nanti. Ya intinya yang penting jatahnya 24 jam itu. Jumat nggak sih? Seingatku Jumat kok. Coba cek jadwal. Saya juga belum, saya ini kan Mas. Tanggal 19. Iya ini ya. Yang udah terbaru, yang udah terbaru. Nah, di atas. Nih, ini yang terbaru. Enggak ada lagi ganti kan? Saya buka di sini aja deh. Buka di grup aja. Grup status bukan magister. Saya juga belum ngecek ada jadwalnya tadi. Coba ada dan miring terakhir lagi. Nah. Coba di zoom. Nih. Runtuh waktu. Oh iya, 13. Oh iya, Sabtunya juga ada ujian gitu. Iya. Hari Minggu. Ini Pak runtun waktu kita hari Iya. Jumat. Oh berarti kalau, nah Sabtunya kan yang ini ya tadi yang machine learning itu yang dari Pak Mas Febri itu kan. Iya Pak. Saya kemarin Mas Febri mau datang kerja dari tanggal 14, apa itu machine learning? Iya. Ujian Presentasi. dari pagi sampai siang. Apa katanya berapa grup atau tanya siapa sih? 15 grup katanya gabungan anak S1 S2 S2 gabung. Makanya lama kan. Nah iya, saya nggak bayang Mas Febrinya ya pegel juga. Kan dibatasin cuma 10 menit presentasi. Iya tapi kan seharian kan. Iya seharian ya Pak. Karena itu yang kayak gitu kalau mahasiswanya sedikit masih, kalau banyak. Kalau saya sih masih apa? Tetap menggunakan walaupun sedikit, saya menggunakan masih konsep yang lama karena saya hanya ingin, karena suatu saat Anda dalam pengalaman itu punya waktu yang pendek tapi menyelesaikan sesuatu, nggak selesai kan bisa, ini saya belum selesai, boleh saya kasih waktu lagi, nah itulah tadi yang 24 jam kan. Tapi kalau yang model Kroyan kan untuk melatih membentuk tim, tapi apa sulit mengukur apakah semua anggota tim sebenarnya optimal itu, kecuali kalau yang tim kayak gitu yang presentasi saya random, nah baru ketahuan itu ternyata yang dari kelompok ini yang tampil si A, dia ternyata penumpang gelapnya kan, maju cuman
baca hanya, ditanya enggak. Tapi kalau sudah dibentuk ketuanya nanti siapa yang presentasi, udah enggak akan ketahuan itu. Dan itu yang yang model project itu kalau nggak hati-hati hanya atau yang lainnya bisa juga nggak terlalu aktif kan. Jadi kata tadi saya tanya itu kan dari makanya 14 berarti kalau ini ya jelas nggak mungkin kan dia langsung kerjakan kan. Iya, Pak. Ya berarti diundur satu Minggu kan. ya minggunya jadi 24 jam. Jadi dihitung mau mulai di hari Minggu jam 3-nya atau yang penting kalau 24 jam dari itu Anda nanti membuat kesepakatan aja. Yang penting saya kasih waktu 24 jam. Mulainya dari mana, terserah. Berakhirnya di mana. Jadi mulainya juga Ya kan harus jelas karena mulainya kapan. Jadi Anda nanti di tugas UASnya nyebut saya akan ini kan dari sekian sampai sekian gitu. Karena nanti kan di akademik kan detek kan historinya itu. Jadi ngomong gitu tapi historinya kan kelihatan historinya. Dia mengerjakannya kapan gitu kan mulai. tiga lagi. Sabtu jam 3 sampai Minggu jam 3. Ya bisa gitu mau diatur itu nggak apa-apa. Karena memang jelas kalau langsung nyambung ini kan ketemu yang di itu. Lalu persiapan untuk presentasi dulu kan itu deh. Iya, Pak. Oh ini ya sama yang satunya Jumat saya ini yang satu ini kan saya lebih ini. Oh iya, Luffy. Kok bisa sama ya lebih ini? Padahal ikut itu juga itu. Tapi tadi malah lebih belum sadar itu. Oh iya, Lebih tadi masih dia nggak nawar itu. Padahal iya ya nanti seperti biasa 2 jam sama 24 jam. Nah, dia nggak merasa ada komplain karena iya sama padahal ya. Tapi dia belum sadar. Belum Udah sadar, tadi dia belum lihat jadwal. mungkin ya makanya dia masih tenang-tenang aja. Masih yang kemarin kalau yang satunya kan rasanya ekonometri ini nggak ada kayak dia nggak ikut ya kuliah 3 nggak ada kayaknya dia diam aja berarti langsung Karena juga nyambung. nggak Ada kuliah ada. lanjutan itu loh yang ujian sama-sama itu loh. Adanya di Sabtu. Iya, Luffy nggak sadar berarti gue. Iya tadi makanya dia nggak ada masalah ya sudah. Ini ambil ML Banyak yang tapi kan yang itu di kesehatan. Tadi yang rasi kayaknya enggak. Iya, tak rasi. Enggak jadi. Ya oke berarti sudah ya nanti paling digeser itu nggak apa-apa. Nah sekarang sambil presentasinya ganti, Anda coba ini pakai metode yang sudah lewat. Ada yang bisa mengalahkan saya yakin masih bisa dikalahkan karena tadi masih berapa 9,12. Iya, kayaknya masih bisa dikalahkan itu. Nggak taunya malah kalah sama Arima apa nggak gunanya DFT. Misalnya nggak taunya ini cukup dengan Arima aja atau dengan metode winter yang lebih lama lagi kan. Hot winter lah apa gitu kan. Atau dari yang metode yang Anda sudah punya aja tinggal datanya dipanggil ke model itu kan lebih cepat itu. Iya, Pak. Oh ya kalau yang Kaggle belum saya minta Anda mencoba main langsung di Kaggle ya untuk komputasinya. Belum. Makanya tadi saya yang tapi juga ternyata belum. Kalau di Kaggle sekarang sudah ngasih fasilitas kayak collab, bisa untuk main Python bisa, R juga bisa. Dan langsung datanya di situ. Jadi kalau ini kan kita ngambil data dari Kaggle dibawa ke sini. Data kalau itu udah di Kaggle sekalian. Dan ada kompetisinya di situ. Harganya $50.000 loh itu. Lumayan mewah sebenarnya itu. Tapi belum ada yang menang yang mahasiswa sudah saya ini kan belum pernah dengar ada yang dapat. Ya ada yang S2 ada yang sudah nyoba katanya. Ikut kompetisinya Kaggle itu. Kompetisi Kaggle. Ada tuh nanti kalau coba masuk Kaggle sebenarnya minta. Nah di Kaggle bisa untuk coding juga sekarang. Tidak hanya untuk tadinya kan database dia fungsinya. Sekarang dia berfungsi untuk ini ada code kan. Ada model bisa ini datasetnya. Tadinya kan hanya untuk dari new network itu untuk bikin itu. Nah ini nanti untuk running coding di sini persis seperti collab di sini juga. Nah, nanti ada pengumuman kalau sudah punya akunnya, nanti sering dapat tawaran itu loh, berarti kan ada Python bisa juga diganti dia pakai yang R itu. Tinggal ganti untuk setting apa yang ganti ini. Run
Kalau ini langsung ngerunning ini, coba di running ini kan lagi muncul ini kan coba di ini kan kalau yang kepunyanya ke dari sekarang orang bisnis itu apa-apa tadinya database lama-lama dia juga main di ini juga. Jadi banyak yang ini untuk mengaktifkan library-nya dulu kayaknya ada kayak gitu. Nah, ini kan ada yang kompetisi nih, klik ini sampai enggak apa ini yang ini gambar piala ini. Ini piala ini diklik ini. Nah, itu. Oh itu. Nah ini ada competition-nya. Masa hadiahnya kadang ada yang 50. Dia kayaknya sering dapat project, mungkin projectnya $100.000 dihadiahkan orang lagi dia jadi kemungkinan kayak gitu saya lihat coba ini masa nanti ada all competition jadi daripada maka dari siapa yang kemarin kita dia kerja nah ini $50.000 kan ini enggak ikut oh lah ada paling itu langsung saya mendadak itu iya 1 juta loh. oh ada yang 1 juta $1 wow kayak nah sebenarnya malah itu loh ya. Saya ingin bikin malah tim kayak gini maksudnya gitu loh daripada yang buat itu buat suruh kerjakan ini aja nanti kalau dapat juara dari ya ini kalau apa nanti di ini apa ujiannya ini aja ngerjakan itu malah nanti dapat 1 miliar kelompok pak iya. 1 juta aja udah bentar lagi tinggal berapa jam itu 7 jam oh. tinggal punya kan ada ininya jadi sudah 2 bulan yang lalu kan jadi ini sudah mau habis oh iya tapi nanti setelah itu dapat pengumuman kok saya pernah lihat ada yang dapat dia ya kayaknya beneran walaupun saya belum pernah $400 udah. Nah, kan sekarang ada juga yang pekerjaan yang kita ini jadi kerjaannya di sini tapi bosnya di luar sana di dunia jadi itu ada yang dibayar mingguan ada ini itu biasa siapa yang kemarin yang itu juga gitu tesisnya dihentikan dulu terus baru aktif lagi memangnya cukup untuk bayar UKT apa ya coba tapi kamu rugi waktu saya bilang gitu terus saya minta memang udah ya Pak ini sudah menghentikan saya kalau sekarang mau menyelesaikan tesisnya justru malah kalau tesisnya ngerjakan itu tapi dia jadi admin jadi kayak sekretaris itu loh suruh bikin apa laporan gitu aja ya nggak nambah apa coba kalau dia ikut yang analisa datanya itu kan sekalian bisa diambil untuk tesis kan malah sekalian jalan udah diselesai lah dia kerjaannya administrasi kayak sekretaris tiap hari sibuk cuman bikin ini apa sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan online dan ini malah kalau sebenarnya kalau ini berhasil ini masih punya waktu lebih panjang ini 1 bulan ini yang berapa tadi yang 1.000 berapa tadi yang $1.000 $1.000 berapa ini berapa ininya apa maksudnya masih punya waktu panjang $1 juta nah coba lah ini kan ini masih ini udah nih nggak usah kuliah terus kerjakan untuk tesis sudah bisa 1 juta doang lah padahal sekarang kan ada ChatGPT bisa 14-15 berarti ini 15 miliar ini 15 miliar loh bisa menghasilkan banyak orang ini teman-teman kan resikonya memang nggak tuh yang menang aja yang dapat ini nanti dilihat kalau siapa ininya ada ini kan nanti ada startnya oh ini paper award nanti deadline-nya 27. Oh ini dibagi ternyata total prize grand prize nanti kalau progres yang sampai ini dapat dulu yang ini nanti totalnya kan itu oh 1 juta ini apa saya nggak tahu nanti ada yang kalau memang itu sebenarnya kalau misalnya gagal ngerjakan ini kalau misalnya pas besok masuk udah tesis itu sebenarnya paling enak ini ngerjakan ini gagal dapat juara tapi itu bisa dipakai untuk tesis kan misalnya kan artinya tidak rugi secara ininya lah nggak dapat hadiah tapi kan kita dapat
hasil itu bisa dibawa untuk ke tesis misalnya. Tapi kalau hanya fokus ini aja, ini gagal gak dapat hadiah kan merasa kayak rugi. Iya. Ya kayak sekarang yang masa S1 sudah saya minta yang magang itu saya minta jadikan skripsi supaya dia ya di sana dapat, tapi kan tetap bayarnya masih kecil kan. Jadi itu skripsi kan bisa menghemat waktu. Kalau bisa skripsi setelah magang rugi 1 semester kan. Nah, saya perpendek gitu. Yang mau kayak gitu ya jadi lulusnya bisa lebih cepat. Nah kalau yang S2 kan nggak ada magang, nah ini untuk beberapa ini. Ini kira-kira nanti kan harus dipahami apa sih yang harus dikerjakan. Mesti ada deskripsi coba ini di apa? Sebenarnya suruh apa sih? Itu code requirement. Nanti lihat memungkinkan enggak. Terus sebenarnya kalau misalnya gagal itu bisa dijadikan untuk tesis bisa enggak? Itu kan join competition enggak tuh sudah berapa yang ikut? Betul. Indonesia plus 62 Nah. Oh ya Indonesia. IN. Ide Ide di atas. nah itu Indonesia. Numbernya Aku ya ingat semua jadi pilihan Nanti tuh nggak Pak. dikerjain. Oh ini langsung gede ya. Langsung umroh Puroda. Haji Puroda. Langsung berani bayar haji Puroda. Keluarga ini. Iya. Dan itu pun duitnya masih Sisa banyak. Bayangin dulu lah sampai Bayangin dulu ya. Ya, yang penting cepat daftar dulu. Mana SMS? Oh iya dicek. SMS Masuk enggak? Masuk SMS ya. Waktunya langsung selamat ada dapat hadiah 1 bulan. Enggak tahu ya. Nggak ada. Oh SMS-nya enggak ada. Oh itu. Wih. Ya boleh ini berarti ya. Oh ini gua. Dua yang ketinggalan. Langsung panjang itu kayaknya semua. Wah. Angka aja berarti ya. Hanya angka aja. Wih, Udah siap. masuk. Wah, udah siap. Peserta Sih pertama. lanjutannya gimana? Oh ini private dataset GNN. Ini apa maksudnya? Ya nanti dipelajari aja ini. Oh, itu kayak progresnya gitu sih tadi. Maka tadi kan nanti sampai tahap mana dikasih. Jadi kayak kamu udah capai tahap mana nanti ada. Ini verify my account dulu ini. Verify my account dulu. Apa? Sama lagi loading. Nah. Ada itu verifikasi muka. Oh ya udah. Ya udah kalian. Besok dipikir belakang ada ya. Apa besok ujiannya ini ngerjakan ini 2 jam. Itu aja waktunya 5 bulan. Iya. Masih 5 bulan loh, ini masih punya waktu itu. Udah. Nah, nanti sini jadi supporternya. Dia aku juga daftar di kosan. Tapi daftar aja makanya saya memang enggak, tapi pada diem berarti enggak ada yang juara atau enggak jadi saya daftar. Kadang ada berat gitu. Padahal sebenarnya cuman kalau malah sebenarnya mau ini aja, saya aja ingin tahu sebenarnya kayak apa kan saya nggak punya waktu untuk ini. Sebenarnya kalau dia cerita aja sebenarnya nggak apa-apa, mungkin saya hanya ngasih ide kan nggak masalah. Tapi yang kerjakan tetap ada kan, nggak bisa ada. Wah sudah siap ini. Yang 15 miliar ini kan? Iya. Kan 1 juta dolar. Ya 1 juta dolar ya. Siap ini. Nanti saya coba datanya kayak apa malah kalau bisa dipakai untuk tesis kan beruntung gitu. Karena Kaggle datanya kan open gitu. Berarti ini tuh datanya tuh bebas ya Pak? Maksudnya ngambil dari Kaggle nggak apa-apa? Enggak, maksudnya saya nggak tahu nanti ini apakah pakai datanya ada kan? Data apa? Private data. Mesti ada ini, gitu kan ada. Mesti saya yakin ada.
Cuman artinya kan datanya Kaggle kan data yang open gitu loh. Nah yang untuk lomba saya nggak tahu, saya belum nyoba. Nah karena masa pada nggak laporan setelah misalnya gagal, mungkin karena gagal jadi diam gitu. Kalau berhasil baru teriak-teriak ke sana kemari gitu. Jadi dapat $1 juta kan. Enggak, tapi diam-diam, Pak. Nah, iya. Takut malah suruh nyoba gitu. Nah, iya malah dibegal atau dirampok gitu kan. Nah, ya kayak dulu dapat zamannya SDSB namanya itu yang 1 miliar itu loh. Tukang becak kok dapat 1 miliar, yang amankan banyak sekali. Polisi, tentara, saya amankan, uangnya habis dia miskin lagi. Enggak ada cara kerjanya. Iya. Nah, makanya nanti diikutin aja. Cari tahu ya, Pak. Ini kan belum, ini hanya provokasi aja. Nanti setelah ada ikutin aja. Coba ya. Nanti mesti ada petunjuk ini. Enggak ada, enggak ada. Sekalian kan tadi sudah punya akun kan. Nah, saya sebenarnya ingin ujiannya di sini, tapi tadi beberapa ternyata pada belum kenal Kaggle. Tapi kalau ada yang sudah kenal, ada yang tadi pernah nyoba juga, tapi nggak tahu seberapa sulit. Tapi yang penting pengalaman ininya apa? Jadi terus. Pengalaman ngerjakan dalam waktu pun sudah identification. Iya. Tapi kok nggak ada langkah-langkah itu ya udah deh. Iya kayak Apa kita keluar dulu coba lagi gitu ya? Coba. Login lagi gitu. Baca boleh sini sambil juga dolar. Di sini ya. Langsung ambil nggak mau yang 100 ya tadi, yang 50 kecil ini. Ada itu ya. Padahal 50.000 ini udah gede. Iya, ini yang tadi. Terus. Nah, ada petunjuknya tadi. Ini kali yang Evaluation submission nah file. itu submission file-nya. Submission ini. Nggak bisa. Itu nanti nama-nama berarti mungkin data suruh nyari sendiri. Kayaknya nanti ada tugasnya gitu. Iya, kayaknya soalnya itu ada important all the tasks. Design Input challenge and farmers also be mungkin ada disuruh ngapain gitu. Tuh. Oh, dibagi-bagi. Iya, tetap dibagi-bagi kok ininya. Tapi gede sih. Ya dapat 1 step aja udah lumayan lah, Bu. Yang step paling awal ini yang berapa yang ini aja 25.000 aja ya sudah lumayan. Bisa 1.000 aja. Oh, dapat yang ini aja sudah. Mungkin nanti suruh bikin paper itu. Iya kayaknya. Jadi sama kode-kodenya juga. Itu rules ada ini juga itu loh. Documentation name below is a skill-based competition to promote and further activities that must register via the competition website. To enter the competition, you must agree to 3 official competition rules. Kalau nggak bisa join untuk harus akunnya sudah punya kan akun. Jadi nanti selalu di akun itu terus untuk bertanding terus ya. Itu competition website-nya Im. Kali aja ada. Oh yang tadi. Oh kembali yang tadi. Ya. Oh ini gri gitu nggak sih? Tim limitnya apa ini? Maksimum 5 kan? Berarti sendiri bisa. Berarti bersendirian boleh kan? Iya bisa. Maksimum 5. Competition rule-nya. Size is 5. Tim, tapi itu tim ada tim leader, berarti harus tim. Tim leader. And other reach the submissions per day. You must have up to final submission. Submission per day berarti saya submit apa ya? Saya mau data apa ya? Nanti kan sudah punya beberapa nanti uploadin di sini kan, store ke coba yang kemarin tugas itu di store semua. Ya tahu dia makanya ini competition competition data access and use. Data ini yang datanya dari mana?
whether commercial shall include datanya udah data doang. Saya juga itu datanya dari kita yang mungkin dari sini untuk karena datanya di Keko kan banyak banget itu. Iya. Ini ya, Mas seru ya Pak, ngeliat hadiahnya. Sampai dibaca dulu. Iya Pak, iya Pak. Cobain dong, ayo ada Kak Razi. Screenshot aja Kak Razi, kita ikutan ikut $1 aja dulu. Iya, screenshot ke grup. Mending ini, waduh, tapi itu juga sih keluar negeri. Belanda ya. Iya, kamu biaya mandiri ya? Iya. Kalau juara tetap dapat hadiah buat presentasi. Cuman kan hadiahnya belakangan ya. Kenapa namanya keluarga Kebongkor? Karena aku di Jambi sawit Kak. Oh ya, keren sih. Mas, apa? Oh iya, foto tadi ya. Nanti ku bikin lah rekap. Sama Pak Nanang kita berarti gak ada foto. Sama Pak Nanang ada foto terakhir. Iya. Oh yang aku yang coklat. Mau nggak nanti aku bikin ini di malam. Aku yang dari semester 1 belum itu nanti. Bikin ini selesai sudah semester 2. Tinggal UASnya ya. Iya. Gak bisa jangan. Enggak lama kayaknya. Warna aku sampai ke temenku dari Jawa Barat datang karena temen kakaknya aku tuh. Keren sih. Banyak lomba-lomba. Kalau ini tadi temanya apa yang 1000 tadi? Coba Yang tema. 1 juta Pak. Iya, yang 1 juta tadi. Yang mana? Temanya. Create enggak ininya tadi. Capable of novel reasoning. Kan ini ya, intinya kan di sini. Kalau yang 1.200.000 tadi. Jadi, in this competence you will develop AI system to efficiently learn new skill and solve open-ended problem. Jadi kan masalah-masalah yang terbuat dari children depend exclusively on system trained with extensive data set. Tetap summation will show improvement toward human level reasoning. Tadi kan dia ingin nyari apa? Ide dari para pemain itu kan untuk dimasang ke AI-nya dia. Iya. Kan? Saya kan dia dapat proyek lebih besar dari 1.000. Iya. $1.000. Iya, jadi dia kan nanti dari ini kan kita banyak sampai suruh menguji coba ininya kan. Tadi kan sudah buat beberapa data set. Jadi misalnya apa kan ada yang untuk main teks, kan ada yang main untuk video, gambar, untuk dia nanti bisa klasifikasi lah yang paling gampang. Jadi saya punya ada video ini video hoax atau bukan. Terus apa berita ini hoax apa bukan, itu kan sekarang lagi. Nah sebenarnya ini bisa untuk pengembangan dari nanti data tadi kita submit terus kan, itu mungkin satu-satu dihargai. Nah itu sebenarnya mengandalkan yang nah kan sudah belajar apa machine learning kan daripada membuat pekerjaan project apa tadi kan dari Google. Iya. Nah sebenarnya kalau mau nyoba nanti ini kan sudah punya sampai yang kerjaan itu yang sudah diinikan kan data set itu berbagai ini dan nanti tinggal ditambahin yang karena kalau yang gunakan nanti kan gunakan machine learning kan juga bisa untuk kerjaan kayak tadi kerjaan. Tapi kalau yang numerik kadang dianggap nggak terlalu kompleks kan. Sekarang yang lagi jadi problem kan kalau saya misalnya nonton tadi yang baca berita ini berita yang benar apa enggak. Terus banyak berapa perilaku mungkin berita-berita yang kriminal kok bisa ada orang sekarang buta kok sebenarnya ada apa perubahan di dunia manusia itu loh ini tentang improvement toward human level reasoning. Jadi kadang ada yang untuk kita bisa memahami banyak hal yang sekarang kan kenapa AI mau dilibatkan untuk bisa memahami banyak hal yang sekarang kita nggak bisa memahami kemampuan manusia sekarang. Anda kalau baca berita kan sulit memahami kan, ada anak kecil di pulau, ada ini kan sudah secara teori fisiologis sudah mulai bingung sebenarnya.
Kenapa itu bisa terjadi? Kan banyak sekali karena peristiwa-peristiwa yang kadang di luar nalar mungkin bahasa pertama kan kita lagi belum bisa memahami kenapa itu bisa dilakukan itu. Nah ini yang nanti kan ada berapa lah nanti dicoba aja kalau nanti sampai satu lah misalnya. Yang minimal yang tugas kemarin apa? Ini kan dari ke AI kan cenderung ke arah ini yang apa? Ya kayak machine learning kan. Nah, mumpung lagi kuliah itu upload. Kali aja nyantol. Nanti yang penting dapat respon apa? Sudah pas belum itu kan? Nah, nanti baru nanti coba yang selama ini yang kemarin untuk pasien ini masih ngolahnya yang ini yang berupa numerik. Ini kan masih numerik semua dengan saya kan? Kalau machine learning Ada sudah teks. Udah teks. Nah, teks berarti sudah kan, tapi yang gambar sudah Gambar belum. belum kan, baru teks. Biasanya kan numerik terus teks kan. Ini sudah main teks berarti. Teks analisis itu. Iya. Nanti kan ada sound, suara itu, terus ada gambar, ada video. Jadi maksudnya melihat pergerakan orang, saya bisa menganalisa ada apa. Otak kita kan mampu kayak gitu kan. Ini membahayakan saya. Wah, saya harus menghindar misalnya. Kan mau dipakai untuk kayak sensor di kendaraan sekarang makin canggih-canggih kan. Jadi sekarang nggak otonomous. Jadi nggak tanpa supir. Saya dulu bayangin pesawat, tak pikir harus megang setir terus kan. Ternyata pilot bisa istirahat kan. Terus otomatis pilotnya diaktifkan. Nah itu yang kejadian sampai dia ketiduran. Iya. Diingetin nggak bangun-bangun, padahal sudah waktunya dia berubah ke ini karena sudah mau mendarat. Itu kan yang kejadian. Kalau sekarang kan sudah mulai diterapkan di mobil kan. Mobil-mobil yang sekarang sudah mulai dipasang itu yang terutama yang Cina-Cina itu. Mobilnya sudah dipasang ini tuh. Diaktifkan itu, kan tinggal tangannya santai aja katanya sudah nggak apa-apa. Nanti dia ngerem sendiri, ini sendiri ngurangi, tapi harus jalan yang ada garisnya, yang ada ini, yang masingan, bukan jalan di kampung, nggak tahu. Karena nggak ada untuk pemandunya. Apa ini mau dideteksi? Ya iya, karena nggak ada ini ukuran. Jadi dia kalau yang jalannya garisnya jelas, ininya semua jelas, yang kan menggunakan yang line follower masalahnya. Tapi kalau sudah menggunakan yang kayak tadi kemampuan membaca benda tidak tuh di kampung bisa kan, di kampung ada mungkin tanaman, ada ini, nah itu berarti dia akan selalu di jalannya. Karena kanan kirinya ada tanda yang bisa dipakai. Tapi kalau yang di kota kan garis itu. Maka namanya kan yang line follower, jadi ikuti garis itu dia selalu menjaga posisinya di garis. Ya oke sudah ini nanti sekarang presentasi ya. Ada tato besok semester besok nggak kuliah berarti nerusin. Ini kan sampai berapa nanti langsung. Sampai dicoba tadi ya apa coba salah satu metode aja di bawahnya apa enggak, saya hanya ingin apa tadi tinggal share aja kan nggak apa-apa di sini share screen ini ya. Tapi saya nanti ngerjain. Oh iya masih lagi ngerjain juga deh. Oh iya ya udah tukar nggak apa-apa sambil ini pikir. Bayang-bayang. Langsung ini jadi langsung nantang. Sedesa heboh tiba-tiba ini. Diam-diam aja kita. Tiba-tiba daftar haji gitu. Bangun rumah. Iya. Di mobil. Ini saya on mic, Pak. Oke, silakan ya kan. Itu yang saya matikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Pak Gun dan juga Nuim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu lalu, minggu ke-11, yaitu terkait discrete Fourier transform. Nah, di sini saya menggunakan saham GOTO untuk diterapkan menggunakan discrete Fourier transform. Mungkin langsung saja ke bagian pendahuluan. Untuk pendahuluannya, analisis deret waktu penting dalam memahami dinamika harga saham di pasar modal. Nah, berbagai metode statistik telah digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan juga volatilitas harga saham, termasuk juga regresi linier, ARIMA, dan juga machine learning.
Kemudian salah satu metode alternatif yang dapat digunakan untuk memahami karakteristik frekuensi dalam deret waktu adalah discrete Fourier transform atau DFT. Nah, di mana DFT ini memungkinkan transformasi data dari domain waktu ke domain frekuensinya, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi komponen-komponen periodik dalam data. Kemudian, DFT ini juga untuk data saham sendiri itu atau di bidang keuangan itu jarang digunakan. Tapi DFT ini memiliki potensi besar untuk mengurangi noise, mendeteksi pola tersembunyi, dan melakukan rekonstruksi sinyalnya. Saya lupa share screen, Pak. Ya, terus. Next, tapi ada juga beberapa studi dari yang udah membahas terkait DFT. Yang pertama itu studi dari Stadnik dan kawan-kawan di tahun 2016, di mana DFT-nya ini mengungkap pola siklus signifikan pada saham. Kemudian ada Maset 2008 itu membahas penggunaan analisis spektral dan metode penyaringan untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen frekuensi yang berbeda dalam deret waktu keuangan. Nah, umumnya DFT ini fokus pada saham yang memang sudah menunjukkan pola periodik. Nah, untuk di tugas kali ini saya menggunakan saham Gotoh. Saham Gotoh, di mana saham Gotoh ini yang saya gunakan dari 2022 hingga 2025. Nah, untuk studi ini atau tugas ini nanti menguji apakah DFT-nya ini tetap mampu menangkap struktur tersembunyi dalam saham yang tanpa acak. Jika rekonstruksi DFT-nya akurat atau mapenya rendah, berarti ada struktur frekuensi yang tersembunyi. Namun jika mapenya itu tinggi atau hasilnya nanti buruk, maka DFT-nya hanya cocok untuk data dengan pola periodik yang kuat sesuai dengan materi awal tadi. Next, untuk tujuan penelitiannya, yaitu tujuan utamanya adalah mengevaluasi efektivitas discrete Fourier transform atau DFT dalam menganalisis data harga saham yang volatil dan tidak periodik. Dengan studi kasusnya di sini yaitu saham Gotoh. Secara khusus tujuannya yang pertama adalah menerapkan DFT pada data harga penutupan harian saham Gotoh, kemudian melakukan rekonstruksi sinyal dari komponen frekuensi utama hasil dari DFT, kemudian mengukur akurasi rekonstruksinya menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE. Kemudian yang keempat, menilai kelayakan DFT sebagai alat analisis untuk saham non-periodik dan juga volatil. Kemudian untuk metodologinya terkait dengan discrete Fourier transform atau DFT. Jadi DFT ini tadi mengubah data deret waktu dari domain waktu ke domain frekuensi, yang dimana memungkinkan identifikasi komponen frekuensinya tersembunyi dalam data. Manfaatnya yaitu untuk menangkap pola periodik yang tidak terlihat secara langsung. Untuk rumus DFT-nya sendiri yaitu XK sama dengan summation dari XN dikali dengan E pangkat min 2 pi I KN per N, di mana N-nya dari 0 hingga N-1. Untuk XN-nya sendiri adalah nilai deret waktunya, kemudian XK-nya adalah koefisien frekuensi ke K atau amplitudo dan fasenya. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada tahapan analisisnya. Untuk studi kasusnya tadi yaitu periodenya diambil dari 1 Januari 2022 hingga 23 Mei 2025. Tahapan analisisnya yang pertama ada pengumpulan data, kemudian ada pemrosesan, kemudian yang ketiga ada penerapan DFT, yang keempat ada analisis frekuensinya, dan yang kelima ada rekonstruksi sinyalnya. Kemudian untuk mapenya
Ini adalah rumusnya, yaitu 100 per N, summation dari absolute value at the min FT per AT. Untuk interpretasinya, itu apabila MAP-nya nanti kurang dari 10%, itu modelnya sangat akurat. 10-20% itu baik, 20 hingga 50% itu wajar. Kemudian apabila nanti MAP-nya lebih besar sama dengan 50%, itu tidak akurat. Kemudian langsung saja ke hasil dan pembahasan. Oke, yang pertama ada plot data saham dulu. Jadi ini adalah plot harga saham Goto dari 2025 hingga 2025. Anda beli di sini. Sekarang ini nangis enggak? 400 jadi 60-an. Oh ya, Iya. kalau yang tadi dari ini jadi ini yang kebalikan kan tadi. Tapi Anda kalau tadi nggak butuh berempati dengan datanya kan, itu Anda berarti tukang olah data namanya. Lalu tukang itu kan membuat kan hanya yang penting pokoknya mengerjakan kan. Iya. Tapi kalau seorang engineer itu sampai punya ini, nah seorang analis data harusnya kenapa Anda milih yang ini tadi kok bisa berkembang satunya kebalikan. Tapi nggak pernah ini kan, kalau saya tanya motivasinya apa? Karena kemarin Bapak menyarankan Goto. Nah iya, apa disyaratkan, tapi nggak berusaha mencari tahu kan. Padahal ini fenomena yang ekstrim tadi kan, yang BRPT yang ekstrim sekarang lagi naik, yang ini kesini. Oh, ini kapan baliknya ini? Kira-kira. Tapi dia turun terus ya Pak? Di sini akan kembali enggak ini? Iya. Kalau BRPT tadi kan udah kembali sekarang lagi. Tapi dia jauh banget dari selesai COVID terus turunnya ke sini, terus turun lagi. Pasca COVID kan ini menghancurkan sekali kan si Goto itu. Iya. Gara-gara COVID kan yang membuat dia lebihnya sahamnya itu terus sekarang lagi rugi. Sampai sekarang banyak demo kemarin yang ojol-ojol itu. Iya. Itu kan punyanya si Goto kan yang banyak. Nah, nanti ya tadi yang BRPT apa tadi udah rendah kok bisa kebalikan ya. Namanya tugasnya mencari faktor X itu. Oh iya, yang mau pengaruh itu apa gitu ya Pak? Siapa untuk udah nanti kayaknya. Siapa yang menemukan faktor X? Ya oke, silakan lanjut tadi. Lanjut ya Pak. Nah dari gambar dari plot harga saham Goto ini menunjukkan pergerakan harga penutupan harian saham Goto dari awal 2022 hingga 2025. Nah terlihat bahwa harga sahamnya ini mengalami penurunan yang cukup tajam, bahkan sangat tajam sejak awal periode pengamatan, yaitu dari 2022. Tajam, sangat tajam Pak. Turun segitu kok masih ngomong cukup tajam. Iya Pak, sangat tajam. Mangkas dari segini jadi dalam waktu cuma berapa nih? Itu Agustus ke November. November loh ini, cuma berapa bulan itu? 3 bulanan. Itu kan. Mengalami penurunan tajam sejak awal periode pengamatan dari sekitar harganya itu 400 terus ke di bawah 100, mungkin sekitar 50 sampai 100-an. Nah, fluktuasi harga ini menunjukkan bahwa saham Gotonya memiliki volatilitas tinggi yang sesuai dengan karakteristik saham teknologi baru. Kemudian untuk yang kedua yaitu statistik deskriptifnya. Oh, hasilnya ada di laporan, Pak. Statistik deskriptifnya itu mendukung hal dari plotnya tadi, yaitu nilai rata-ratanya sendiri berada di 82,89 dengan simpangan bakunya yaitu 21,05 dan variansnya sebesar 443,19. Maksimumnya 147? Iya, Pak. Tadi kok kayak udah sampai 400 gambarnya. Ini 400 kok ada 147, ini kayaknya. Oh iya. Oh, ini 147. Oh, salah ini Pak, berarti 417 mungkin. Kebalik Pak. Iya, ngetiknya aku buru-buru kayak ya. Kalau beli 3 nomor udah nggak dapet, jadi pasangnya 417 atau 447. Iya Pak, ini harusnya 417 sepertinya.
salah Makanya ketik. 140. Mohon maaf atas kesalahan ketiknya. Nah, untuk total pengamatannya sendiri itu ada Tapi berarti kan kelihatan 742. menceng sekali kan rata-ratanya 82, tapi Iya, tadi Pak. kayak ekstrim banget dan makanya belum tentu kesana mencengnya Iya. itu. Nanti sama kayaknya BRPT juga Soalnya terasa. di sini ya range-nya cuman ratusan. Ini kalau narik sampai Grafiknya. masa COVID mungkin menarik sebelum COVID. Kan mulai ada Gojek kan sebelum COVID itu Iya, apa? Pak. Ini harus sekarang belum pulih gitu. Oke. Next, ini untuk spektrum, frekuensi, dan komponen dominannya. DFT-nya di sini menunjukkan energi sinyalnya terkonsentrasi di frekuensi rendah yang mengindikasikan dominan komponen tren jangka panjang. Ini apa ini? Ini Nah, spektrum. jadi ini rangkaian yang ini sampai setinggi ini, yang lainnya sudah Iya, kelihatan Pak. sekali nggak ini juga. Iya. Kemudian ini untuk komponen frekuensi dominan dan model DFT-nya. Untuk 3 komponen utama hasil DFT-nya, yaitu ada FK, AK, dan SIKA-nya. Nah, untuk model rekonstruksinya sendiri, itu ada sigma. Ini model rekonstruksinya lupa saya masukkan, yaitu ada sigma, AK, terus dikali dengan cos 2pi, FK, T, terus dikurangi dengan sikanya, ditambah sika, plus sika. Kemudian ini untuk modal rekonstruksinya. Dan ini adalah perbandingan sinyal asli dan rekonstruksinya. Untuk sinyal aslinya berupa ini atau data aslinya. Kemudian untuk yang rekonstruksinya bisa dilihat di sini tidak begitu mengikuti yang aslinya. Nah ini kan karena kalau mau jadi yang frekuensi itu kan nanti jadi kayak gini, ini kan kayak balik lagi dia berupa itu. Kenapa? Jadi ini enggak begitu, tetapi kalau seandainya ini besok kembali kayak gini, nah ini cocok dengan si ini kan, tapi udah kelihatan ini ya. Ini kurang ketarik ke atas, tapi ini ke atas, tapi ini belum mau gitu. Iya, Pak. Tapi dia mencurigai kayaknya dia akan naik ke sana, tapi ternyata enggak kan ini. Nah kalau diterusin, fokusnya kan ini, mesti akan menyesatkan kan. Wah ini akan harganya segini padahal. Nah ini sudah kelihatan ketika betapa dengan sahamnya kayak gini frekuensi mungkin kurang gitu, nah, tapi lumayan di sini masih bagus kan ini. Masih sih, Pak. Jadi ya kita bisa melihat ada. Oke nanti mapenya berapa? Nah silakan coba lanjut lagi. Nah, ini adalah tabel dari sebagian data harga asli dan rekonstruksinya. Terlihat harga asli dan rekonstruksinya cukup jauh berbeda, mungkin range kurang lebih 100-an untuk perbedaannya. Kemudian untuk mapenya, nah besar kan dari iya, Pak. Oke, untuk mapenya sendiri yaitu ada di angka 28,39, di mana akurasi rekonstruksinya tergolong wajar. Namun kalau kita bandingkan dengan metode-metode yang sebelumnya, tapi untuk data-data sebelumnya juga itu jauh sangat amat berbeda. Karena ini yang paling tertinggi selama pengamatannya itu 28,39%. Kemudian untuk model DFT 3 komponennya belum cukup untuk menangkap dinamika fluktuatif dari gotonya, terlihat dari mapenya tadi. DFT ini efektif untuk tren jangka panjang namun terbatas pada pola non-periodik, di mana jika kita lihat tadi plotnya itu tidak periodik. Kemudian DFT-nya ini cocok digunakan pada data dengan struktur frekuensi dominan. Untuk potensi pengembangannya mungkin dapat menggabungkan dengan model ARIMA atau mungkin LSTM seperti punya Nuim tadi untuk akurasi yang lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, DFT mampu menangkap pola jangka panjang atau tren umum dalam harga saham Goto. Komponen frekuensi rendah terbukti menjadi struktur dominan dalam sinyal harga. Rekonstruksi dengan 3 komponen utama cukup mendekati arah pergerakan namun tidak akurat menangkap fluktuasi harian, dan nilai MAPE-nya yaitu 28,39% itu tergolong tinggi. Nah, saham non-periodik dan volatil kurang cocok dianalisis hanya dengan DFT karena sesuai dengan pendahuluan awal tadi bahwasanya DFT ini umumnya cocok untuk yang
saham periodik. Kemudian untuk sarannya mungkin bisa mengkombinasikan DFT dengan metode lain seperti ARIMA ataupun LSTM untuk hasil yang lebih akurat dan komprehensif. Coba lihat gambarnya tadi. Bentar Pak, Ini. kelewat. Nah, ini. Nah, nanti coba dipotong di sini aja. Mulai yang ini coba, ini tanggal berapa ya kalau ada. Yang ini mungkin marketnya agak lebihin. Yang itu Pak. Jadi dari ini. Dari Ini dia tanggal berapa ya? Bentar lihat ininya, grafik awalnya. Oh ini. Nah, berarti mungkin di Desember. apa Januari 2023 lah mulainya. Coba diubah di collab-nya. Ke collab-nya. Bentar. Kan di ini aja deh. Nanti kan tinggal klik ke collab-nya kan? Enggak. Kan di overlay-nya kan tinggal link ke collab-nya. Iya Pak, ini mau nyari linknya di laporan. Oh ke laporannya itu. Ini. Di ini layout-nya diganti yang ada PDF-nya. Jadi dari Januari 2023 ya tadi ya? Iya Pak. Mungkin tidak separah. Karena memang ini cocok kalau tadi ada pola, makanya yang musiman-musiman ini bisa menang gitu. Tapi kalau saham kan jarang yang musiman, tapi pada untuk periode tertentu dia kayak terjadi, mungkin makin tidak separah ini. Nanti sekarang diperpendek yang Januari 2023. Tadi baca mana setting datanya di mana baca data? Nah ini 23 gitu dari ganti 2003. Udah bilangin lagi aja. Udah nggak apa-apa satu jalan kayak gitu. Dari awal. Iya di. Nah ini yang namanya dari kita punya model yang bersifat lokal itu. Jadi ini pakai apa DFT, yang ini mungkin lagi apa kayak gitu. Nah itu yang tadi ada saran ingin menggabung-gabungkan gitu. Walaupun waktu bikin saran mungkin nggak sadar itu. Karena hanya foto jalan latah gitu, yang penting punya saran gitu. Tapi sarannya sama lagi. Sarannya ya biasa itu terus itu kan. Iya digabung di kombi. Nah, kayak kita sih kalau saran gabungnya gimana nggak tahu sih, penting pokoknya ada saran beda. Iya. Gitu. Karena kayak di regresi ada local regression, hanya punya ada setelah regression sebenarnya di dunia timeshare sudah dimungkinkan orang pada melakukan itu. Karena kita ini kan ingin menangkap bagaimana orang statistik kan ingin memahami data, jadi artinya bagaimana data kita ikutin supaya kita bisa melanjutkan ke depannya kayak apa data itu akan terjadi. Gitu. Pak kita nggak absen Pak. Oh iya ya, benar soalnya ini yang masih ingat mahasiswa ingatnya presensinya yang penting. Yang bulan lu emang nggak ada presensi ya Pak? Oh ya lu kadang lupa. Nanti nggak bisa ikut UAS. Ada minimal ya. Bentar bisa ada. Bentar Pak Nanti saya lagi nyoba running juga. stop share Ya screen. nggak apa. Bisa. Lama runningnya. Ini pakai ARIMA jadi lebih kecil Pak. Iya kan, nah makanya 2,4%. nah, ini cuma saya motong dulu tadi. Kalau Anda coba motong yang pas aneh kapan tadi itu? Oh yang jauh sekali. Ya kan ada yang tadi mulai yang depannya kalau Anda, yang mulai kacau kan yang belakang itu. Kan kalau ini maunya menangkapnya kayak gini loh. Nah terus gitu, itu baru bagus ya. Ininya. Nanti coba kalau ini kan ada motong di sini, ada juga nyoba. Kalau tadi kan sudah bisa kecil 5, tetap ingin DFT, maka bagusnya pada saat ada yang apa lah itu motong menurut feeling Anda yang mana coba. Kalau tadi coba buang yang tinggi di depan kan itu.
Saya sekarang dulu ini presentasi. Berarti kesimpulannya kalau tetap datanya sama, Arema menang. Iya. Maka dilihat besok ada yang pertandingan seperti itu. Lalu nanti harus punya intuisi, lihat plot aslinya dulu. Anda punya intuisi mana yang kira-kira pas metodenya. Nah, dalam waktu 2 jam harus gagal. punya intuisi. Maka saya waktu 24 jam. Padahal pas ujian tuh udah grogi. Iya Pak Aminah, kayak pakai apa ini. Sudah ini ya presentasi ya. Sudah. Saya dulu masuk sini awalnya itu matematik, terus lahir statistik, saya pindah statistik itu. Waktu S1 saya benar awalnya masuk sini, tapi lahir statistik saya terus pindah gara-gara asik senang ada data. Saya dulu kalau ngasih data ke BPS di Malioboro itu, ya sebenarnya alasan sambil main ke itu nyatetin itu. Nah fotokopi kan masih jarang, jadi kita ke sana pakai ditulis. Masukin. Nah pas dulu pas ada lomba zaman mahasiswa, jadi ada temen yang punya komputer, padahal komputer masih barang langka, akhirnya jadi juara gara-gara karena apa? Enggak pesaingnya pada nggak punya peralatan. Mapenya jadi 10,44 Pak. Tadi berapa? 8. Nah itu kan sudah lumayan ngedrop kan. Artinya kesimpulan Dipotong jarak. motong yang ini jadi DF. Artinya DFT cocok untuk pas situasi yang kayak stabil gitu ya. Berarti untuk saham-saham yang kayak tadi gejolak itu ternyata parah banget dan tapi tidak berarti metode yang belakangan ini selalu lebih baik enggak. Itu kan rasa tadi malah langsung terdengar Arema aja ya, tadi belum motong loh ya. Standar di metode kali ini adalah kita melihat bahwa model ini cocoknya untuk data yang kayak apa, tapi bisa berapa? 10% itu masih belum memuaskan kan, ini masih 10,44. Tapi sekarang ini dikerjakan pakai Arema, mungkin menang Arema gitu. Jadi hasil kesimpulannya DFT untuk keadaan yang kayak apa? Ya, kalau dari materinya Nah, dia periodik. Nah yang periode kan, nah, berarti data musiman itulah mungkin nanti unggul. Berarti tidak cocok untuk saham karena saham jarang mengikuti pola musiman. Iya. Mungkin banyak penumpang kereta api, penumpang pesawat. Kalau di contoh di buku tuh dia Apa? Dicoba yang di ya buku. suara-suara. Oh ya. Itu Pak. Gitu temperatur juga kadang. Nah, coba yang kalian di buku datanya bisa diambil nggak dicoba gitu? Nggak bisa. Dan dia nanti terus dilawan dengan Arema kalah enggak? Buatan data dummy. Oh iya dia karena di Dia kadang dari package juga gitu Iya, Mas ya datanya. Karena kalau kita bisa nyari data di BPS, misalnya ya data musiman kan, yang jelas-jelas dampak musiman, kayak seperti kalau libur kan, mesti cenderung penumpang naik kan. Jadi ada pola-pola musim Ya, liburan. kayak hari raya. Nah, gitu. itu nanti kemungkinan dengan ini bagus. Terus ini kan juga dipakai untuk yang apa? Ritme jantung kan itu. Bukan diukur. Maksud yang keluar gambar tensinya 160, 100 ini enggak. Yang diambil apa? Gambarnya kayak gini kan. Di ini kayaknya dia nanti lama-lama ada update. Nah, coba tanya ChatGPT. DFT data terbaik untuk data seperti apa? Berikan contohnya, nanti bisa dicoba diaplikasikan ke codingmu tadi yang sudah punya. Discrete. Kadang sudah paham kalau DFT Enggak Pak. Apa kemarin DFT kita nyari kimia-kimia? Oh iya, karena belum kenalan sebelumnya. Nanti kalau sudah, ini setelah lanjutannya gampang sama kasih. Baik untuk Jadi apa lah gitu
Jadi kan pertama kan ambil ininya kan. Data yang terdiri dari sejumlah titik, kontinu panjangnya terbatas, data yang pola periodik dan berulang. Ingin Minta di contoh datanya. Nanti paling lawannya dia ini ya yang webland. sinyal suhu. Coba datanya berapa ini loh dia. 30. Tapi kok 30 apa cukup untuk menguji coba? Kenapa data ini cocok? Ada pola berulang 7 hari. Oh 7 harian. Setiap mingguan. Bisa nggak diambil ini? Don, minta yang tipe CSV nah, gitu. Minta file Ya, apa file data sih? CSV-nya. Oh dia bingung ini lama ini berarti nggak cip. Nah itu udah download tinggal udah upload lagi. Nanti coba lawankan dengan ini tadi Data suhu A5 ya. harian. Nah dilawankan dengan yang kayak Pak Bintang musiman kan ada. Oh iya. Terus apakah aditif sama multiplikatif? Nanti itu bisa untuk ini. Saya itu karena waktu tahun berapa berarti sama mahasiswa itu. Ini juara gara-gara cuma pakai kayak gitu, cuma saya pakai data ke pariwisata. Jadi meyakinkan seolah saya tuh nggak harus beneran, padahal dia ngambil data dari. Hanya senang kalau waktu kuliah kan rasanya nggak praktek, teman saya punya komputer hanya untuk nggak ini kan. Saya masukkan jadi anggota tim, saya ikutin lomba malah bisa juara. Jadi saya kali metode Wheeler karena itu dulu yang saya pakai untuk kan dari kuliah itu sama dari Kodomo ini kan. Karena sekarang upload Kok belum ada? Kok Excel ya? Tadi katanya CSV ya? Oh iya, Itu coba Excel apa kita CSV lihat tadi? di file. Oh ya kok Excel jadinya ya? Mm-mm. Yang pertama kalau Anda memang settingnya untuk membaca Excel ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya ini CSV deh Pak. Ya Bentar, Pak. tidak ya. Kita Jadi lihat kalau dulu. extensionnya aja mungkin saya nggak. Tapi kesannya kayak gambarnya Excel gitu. Iya, ini Pak, CSV. Oh CSV, oh iya. Oh ya karena masih punyanya Excel ya dia ya. Iya. Bentar, Pak. Salah alamatnya itu mungkin alamat. Perasaan udah salin ini Pak. Iya sudah, betul. Masih merah. Perintahnya tanya lagi satu pintu itu bacanya. Udah kok. Ini katanya kemungkinan belum diupload. Kan udah diupload. Coba pakai ini.
Input pandasnya di sana kan. Kalau lokasinya sudah di sini, sudah diupload ya. Udah, Pak. Coba tanya lagi, kenapa kok Ini aja ya. yang pas. Error in passage sedang menggunakan kernel Python tapi karena kemungkinan di Jupyter atau notebooks dengan R environment. Oh, iya Pak. Runtime ya. Python. R. Benar, maksudnya tadi programnya Python, saya Iya. pernah alami gitu. Sudah ini kok saya ternyata ininya tapi rantainya Python, kadang sebaliknya ini berarti malah. Oh jangan, nanti ubah semua sintaksnya. Milih nyari yang inta yang R gitu, jangan. Iya. Kalau lagi R lebih baik apa langsung mengangkat dia defaultnya Python. Kalau memang lagi kerja di R lebih baik mintanya langsung R. Nah, itu yang gue. Iya ini yang gue tuh tadi Pak. Bentar. Ini udah R. Nah kalau kemarin punya data yang musiman, mungkin pakai misalnya Sarima. Nah diganti pakai ini lebih menang nggak? Sama-sama dia yang periodik ya. Tapi kemarin kalau pas ujian tetap ada pengawasnya. Ada. Berdua, yang satunya malah lebih sendirian, orang satu nggak bagus. Terus kayaknya kelasnya digabung sama mata Iya. kuliah apa gitu ya? Oh digabung? Iya Pak. Biasanya digabung sih Pak. Oh dititipin. Yang gitu. kalau mata kuliah yang pilihan minat gitu. Oh gitu. Kalau yang mata kuliah wajib baru satu ruangan satu mata kuliah. Kemarin kita gabung sama kelas Pak Danang matematika keuangan Iya. ya. Oh gitu. Nah, Nah yang dimatikan yang sebagian hal yang nggak didata di sini mungkin versi bisa. ke oh kayaknya langsung bisa ke plot. Tapi kan ada gotonya. Iya Pak. Berarti Itu di blok-blok aja dikasih tanda pagar kan udah nggak aktif ya. Daripada menghapus boleh nggak tadi kalau pagar nanti di. Berarti hasil dimatikan kok nggak lanjutin lah. ini tadi datanya DF ya. Hari.
Sama hari. Suhu C. Itu kurungnya, Mbak. Tutup kurung. Gini enggak? Minta aja lah. Set. Sini kita aja lah. Iya. Ini plotnya udah ini. Nah, itu dikerjakan, udah kelihatan bagus ya. Ya Pak. Ini ngasih contohnya Konversi. memang benar-benar mau biar nanti matenya kecil banget. Maka nanti data-data yang punya pola-pola musiman, kerjakan pakai ini nanti dia akan keunggulannya. Kalau yang tadi yang rusak-rusakan itu nanti ada lagi yang ada apa kayak loncatan ini. Berarti ini cost person, data-data yang ada efek. Apain? Yang bawahnya lagi. Nih. Ini udah yang atasnya. Enggak usah nggak sih? Kan statistiknya dong. Oh iya. Masih cukup baterainya. 34. Konversi ke vektor. Berarti ini suhu C. Terus ada salah loss price-nya itu enggak. Ini juga disuruh lebih baik dikasih tanda pagar, bikin bawahnya kayak gitu. oh iya. Kalau nggak jadi kalau ingin aktifkan lagi mudah. Berarti ininya di F. Oh, suhu C. Terus DFT mode datanya ini enggak sih?
Data frame Data magnetic spectrum. Coba. DFT result. Ini udah. Kayaknya udah sih. Ya, udah berubah kok. Ini berarti tetap ini tetap ini tetap DFT result tetap hari days aslinya berarti ya. namanya sih. Ini tetap hari. Ini berarti Kita lihat map ini. ini berarti suhu C. Suhu C berbagi suhu C enam. Oh, Ini bagus. sudah bagus kan jadinya. Untuk data-data yang pola itu ini kan data bukan real. Data. Yang Nah, sekarang memenuhi tandingan dengan yang Sarima misalnya. Sudah punya belum yang Sarima? sudah seingat Sehingga datanya yang sebenarnya kalau bikin itu yang kira-kira kalau diganti data ya cukup ganti itu yang lainnya kalau bisa dikasih kode-kode mungkin iya, apa Pak. Bisa. data apa tinggal ganti yang belakangnya aja, jangan kayak yang dikasih nama ini nanti repot itu. Tapi apa nggak ganti suhu C, suhu itu banyak banget itu. Iya, soalnya tadi saham. Saham, makanya lebih baik data, tapi sininya bisa saham, bisa suhu, bisa apa aja, tapi nanti setelah itu ke bawahnya sama, Harus. data misalnya kayak gitu. Harus. Tapi kalau setiap itu di ini kan kuantinya banyak itu, dibikin yang generik aja. Minggu 5 ya. Bisa ngalahkan enggak masih gitu loh si Sarima tadi. Kalau boleh data, tapi kalau data real nanti lebih sulit di ini kan, karena tadi kan itu bagus kan hampir kan. Nah kalau suhu yang keluar di mana tuh? Yang di HP kan ada Pak. itu coba di download itu data Coba, apa suhu harian. Coba. Itu kan malam dingin terus ini kan ya kan? Itu kayaknya bisa juga itu kan tiap jam kan itu diupdate-nya. Iya, Pak. Berarti besok bisa kan ujian data suhu ngambil dari HP
Bisa nggak yang weather di website ada nggak coba? Ngambilnya gampang nggak? Apa Pak? Dari BMKG ya. Enggak, tapi dia nggak hari, nggak jam-jaman tuh, yang jam-jaman malah saya tertariknya kalau untuk yang ini. Yang namanya apa kan ada webnya kan weather kalau nggak salah apa ya? Weather. Coba weather itu. Nah ini kan ada. Tapi cuma ngambilnya gampang nggak ya? Ini kan tiap jam kan? Apa tiap berapa jam coba ini? Tiap 3 jam. 3 jam. Iya kan tiap 3 jam. Nah ini nasional ini. Baca natanya tadi ngambil data suhu dari sini. Ya Pak, bentar. Sudah yang hari kan lupakan juga apa-apa sudah pindah sini. Nah nanti semua programmu dibikin yang sistematis ya supaya nanti kalau dia cepat itu 2 jam selesai, nggak perlu butuh yang 24 jam loh itu. Semua modelmu itu kodenya dibikin struktur yang apa yang pena itu. Tapi emang Tadi masih manusia. Tapi emang nanti datanya udah disediakan Bapak. Gimana? Datanya udah disediakan Bapak. Nah ya mana, tapi kan saya bisa menyediakannya bukan cuma alamat websitenya kan. Harus download sendiri, bukan yang sudah siap masak dulu masih di pasar. Kalau misalkan udah data yang udah ada kayak CSV, Oh, berarti kan enggak. kami kayak tinggal ganti di codingannya itu kayak ganti nama ya aja gitu Pak. Nanti 2 jam selesai itu. Dulu sebenarnya nanti ada yang sumbernya dari, nah kan ada mubah juga ya dari yang tipe apa jadi karena ada mengandalkannya tipe CSV kan ada juga. Oh zaman sudah nari kok soalnya yang nggak tantangan ya nggak menarik nanti. Kalau sudah jam nggak selesai masih punya 24 jam kan. Iya. Ini update cuaca open weather map website open weather. Ini kan ada sintaksnya. Nah, sudah kan. Coba ya Pak. Itu baca dari website itu kan. Nggak tahu websitenya BPS bisa nggak diambil kayak gitu. Tapi kalau yang internasional standar biasanya mudah dibaca. 0. Jangan saat ini, mungkin bulan ini harusnya mungkin Oh ngambil. iya. Bulan ini. Yang saat ini mungkin belum keluar karena 3 jaman kan, jadi makanya tadi 0. Gak bisa Pak. Ganti nih. Oh, Harus ganti baru. kenapa? Ininya udah habis masanya Pak. Saya pakai yang apa ya? Kok nggak punya akun berapa berarti? Akunnya ini aja. 2 akun Cuman cukup. 3. Ya sama ini punya kelompok sih Pak. 3, ini punya sendiri. Akun Gmail. Kayaknya harus ujian kepake semua. Apa tapi pas ujian jangan latihan dulu, nanti nggak boleh pas jatuhnya ujian wah udah habis. Harus diistirahatkan dulu. Iya gitu. Itu 24 24 jam ya istirahat. Iya Pak, 24 Jam. jam. 24 jam ya. Iya. Kalau enggak harus ganti email. Ya tadi account itu dari punya account. Nah ini mungkin nggak nol ini ya kan. Harus ngambilin April Public. Masih Pak. Nol lagi. Kenapa ya Pak? Oh belum aktifkan itu. Nah aktifkan itu. Punya bagaimana bisa? Bisa. Bisa Harus juga. menyediakan APK. Error. Tidak.
belajar kayak gini kan nggak ada ngantuk kan. Karena kalau dulu masih ngantuk harus buka buku malam-malam baca. Nah, mungkin ada Pak, kalau Bapak topik tesis Bapak penelitiannya itu fokusnya kemana Pak? apa ya? Fokus penelitian dulu Kalau dan sekarang juga. kalau sekarang kan lebih ke ya statistik data aktuaria. Jadi apapun saya bawa kapten saya ini ya kan ini. Nanti saya bawa untuk ke pricing karena pricing kan impian masa depan ditarik ke ini jadi kayak gitu. Yang S3 sekarang ada lagi modal bawa gitu. Jadi tentang cuaca tadi kan mempengaruhi ke dunia pertanian itu. Dan nanti kira-kira ke hasil panen itu resiko itu mau saya ikan. Jadi setiap kejadian kan kalau nggak mikirin uangnya ya nggak apa-apa, tapi setelah itu kaget lah kalau ada resiko finansial. Suhu panas ini ada resiko finansial nggak? Iya ada. Oh, akhirnya gara-gara itu jadi sakit kan? Iya. Gara-gara suhu bisa jadi sakit, jadi darah itu kan biaya kan? Nah berarti kalau misalnya kita yang asuransi kesehatan harus mikirin kalau ada sudah suhu berubah kayak gini, kemudian penyakit apa yang akan muncul, nah itu coba kita modelkan dari fenomena kemungkinan terjadinya sampai akhirnya ke pricing kalau seandainya itu ikut di cover kan. Nah, semuanya nggak defisit, kalau kita nggak adaptasi kayak gitu terus, jadi kayak gitu kan sekarang mau defisit itu sudah. Karena nggak nyangka bahwa pengeluaran jadi besar banget, maka harus ada penyesuaian kan. Jadi saya sekarang mau riset yang kayak gini kan sama ada bicara uang kan tadi, kecuali yang saham, tapi kan tadi nggak mikirin kalau saham saya diasuransikan, tadi pas jatuh nggak apa-apa, tetap saya tenang-tenang aja karena sudah saya asuransikan. Jatuh ke harga berapa tadi? 600-an dari ini atau dari berapa ini nggak masalah. Itu namanya diproteksi dengan namanya opsi kalau ingin beli ya, kalau ingin jual namanya opsi jual itu yang dari opsi yang di ini. Itu namanya kan proteksi terhadap ya, aset kita. Kalau punya saham kan harus dilindungi kan. Kalau harganya jatuh kita nggak perlu serangan jantung kan. Dulu ada yang kayak gitu, gara-gara dia punya saham dia nggak nyangka pas krisis 98 lagi. Dia langsung kacau kan, karena bayarkan uang tadi misalnya Anda punya yang tadi harga berapa? 1.000 berapa, terus berarti bayangin uang berapa tiba-tiba jatuh gitu. Nah itu yang kayak gitu sekarang lagi jadi kalau bisa setelah modeling kayak gini ada manfaatnya untuk konteks finansial dan risiko finansialnya. Nah ini saya intikan ke bagaimana meng-create. Nah, Anda sekarang masuk ke website perusahaan asuransi itu, yang asuransi umum banyak sekali produknya itu. Nggak tahu pricingnya pakai apa, rahasia perusahaan. Nah itu kalau bisa sekarang dimasuk ke situ. Coba Anda yang masih penting olah apa tuh kemarin data itu tentang apa? Kami data heart disease. Oh, kami pakainya itu Pak, scraping data Apa? scraping dari YouTube sama Twitter tentang review film gitu Pak. Nanti di analisis sentimen gitu. Nah ya, kira-kira ada efek finansial nggak? Tentang apa itu? Analisis sentimen tentang apa? Nanti tentang kayak dari review film itu banyak positif atau negatifnya gitu Pak. Terus nanti tuh ngasih saran gitu sih kayak perfilman Indonesia itu nanti gimana gitu. Nah, kira-kira ada risiko finansial nggak? Kalau itu kan masih di area masih pentingnya, tapi manfaatnya seandainya itu ada efek finansial nggak? Kalau filmnya semakin positif, harusnya semakin baik ya. Kalau misalnya ada ingin lihat sentimen positif, artinya film tadi makin laku misalnya itu, berarti kan menguntungkan perusahaan. Tapi bagaimana kalau enggak? Makin Ya kan rugi Pak. Biaya produksi filmnya ini nggak kembali modal kan ya ada yang film gagal istilahnya itu. Tapi kalau dia berhasil nggak masalah gitu. Nah, saya gitu apa-apa saya kaitkan ke risiko finansial gitu. Ya tapi kayak Anda bayangin tadinya megang HP sambil jalan-jalan nggak apa-apa. Sekarang ada risiko finansial nggak? Kalau Anda yang sering HP-HP-an di mana aja, siap-siap diasuransikan HP-nya kan sama diambil. Ada risiko. Nah itu contoh ini aja sebenarnya hanya untuk menimbulkan kreasi produk. Kenapa di luar negeri itu pemain bola aja kakinya diasuransikan? Untungnya gimana coba? Tapi mereka ada yang
Karena dia kalau kakinya sakit, nggak dimainkan, lama-lama malah nggak dimain, terus dia nggak ada hasil. Gak bisa, Pak. Bisa. Kamu bisa? Belum, tadi tuh aku pakai yang ini ya. Belum bisa baca datanya? Belum bisa. Masih gagal? Harusnya tuh ini Yang awal juga tadi isi APK-nya tuh nanti harusnya berbentuk kayak gini. Oh, ini Kode ya, gitu kode loh. kita ya. Itu harus login ke website-nya dulu gitu, Pak. Yang dia bilang kayak gini ya. Ini nih daftar. Masih asli contohnya kan. Ini daftar. Tadi tuh saya coba isi link kan Pak, tetap Iya. nggak bisa. Terus disarankan login nanti di dalam buka halaman ini, terus nanti ada default APK gitu. Jadi kayak kode ABC 1 2 3 4 gitu Pak. Terus bisa. Belum login tadi kan ngobrol. Enggak, maksud saya dari kadang nggak sederhana kayak gini, kita dari langsung kan nggak mungkin kayak gini bisa untuk baca kan. Tapi yang tadi, oh iya, harus ini berarti, ini daftar gratis ini. Login, terus nanti ada Untuk masuk ke punya akses itu Iya, ya. Wah, harus di sini. Iya. Kamu pakai email apa UGM? Itu kalau S2 itu sebenarnya minimal tesisnya tinggi. Kalau S1 kan kayak lebih pengaplikasian dari data Iya, Pak. metode gitu. Kalau S2 itu Seperti apa gitu Ya, sebenarnya kalau penelitiannya. saya yang menyebabkan Anda ingin S3 gitu. Harusnya logikanya kan. Makanya sering saya tanyakan, kalau S1 kamu mau kerja apa ingin lanjut sekolah, itu kan beda nanti. Kalau ingin kerja terus selesai ingin sekolah, yang ada tantangan ke situ. Kalau S2 ini Anda ingin S3, cari S3 enggak besoknya. Kalau ingin ya Anda cari tantangan yang ada pengembangan itu. Jadi kayak tadi Anda nggak puas dengan DFT, mau saya modifikasi jadi ini, karena ada gini-gini lah. Itu namanya jawabnya naluri ingin S3. Tapi kalau hanya ingin banding-bandingkan aja, ya nggak apa-apa. Tapi setelah bandingkan, Anda mau buat nextnya apa? Ini masih saya belum puas ini mampir segini. Saya ingin lebih ini kan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Nah itu mulai mikir namanya mengembangkan neutron. Nah itu yang namanya ingin S3 lanjut, S3. Tapi kebaruan di tesis tuh maksudnya Kalau tesis kebaruannya nggak harus. Tapi memang sudah bisa banding-bandingkan. Kayak beberapa terkini. metode. Jangan metode yang kuno banget. Kalau kuno dibandingkan dengan yang terkini, apa improvementnya? Sebenarnya kalau bisa mempelajari improvementnya itu sudah. Berarti kalau membandingkan beberapa metode terkini itu masih diperbolehkan gitu Pak di tesis. Tapi sambil tahu improvementnya apa. Kenapa kok ini jadi lebih baik? Jangan hanya kalau S1 masih yang penting pokoknya bisa melakukan. Nggak apa-apa. Jadi kayak tadi tuh misalnya kan ternyata di FT ketahuan dia harus datanya yang periodik. Nah, misalnya kalau nggak periodik, DFT-nya harus dimodifikasi apa? Misalnya kalau ingin paksakan DFT mau dikembangin gitu. Karena suatu saat data kan ada yang periodik berubah, enggak periodik lagi misalnya. Nah, kayak gitu gimana? Kalau di S1 dulu kan Pak nggak boleh pakai metode yang mudah dipelajari di kuliah. Ya, di tesis ini sama atas itu maksudnya supaya apa dari jurnal sebenarnya. Untuk tesis ini berarti sama berarti. Tesis tapi lebih harus bisa mendalami metodenya supaya bahwa dia ada improvementnya kita bisa memahami. Tapi kalau bisa yang agak terkini, jangan yang terlalu lama. Bisa memahami improvementnya ada di mana dan ini apakah sudah maksimal itu. Kalau nah makanya pada saat dapat data real kan kita dapat tantangan baru. Nah kalau bisa seperti itu. Maka datanya tuh harus data real gitu Pak, atau kan kalau saya itu boleh data dari ngambil dari website, walaupun dia data real cuma dari websitenya, harus penelitian kayak data primer gitu nggak? Sebenarnya kalau kayak Kaggle, kadang data seperti sebenarnya kalau bisa dapat dari BPS, dari itu lebih ini lagi lah. Dibanding Kaggle kan milik sana ya. Kalau bisa mengolah data-data yang kalau dulu saya sering dari BPS itu kan sering ada kasus-kasus yang agak bisa menarik di situ misalnya. Tapi kan kalau yang sampai harus bayar, kemudian ada siapa pilih nggak usah lah gitu. Ngapain keluar biaya, nyari yang gratis saja saya bilang. Nah akhirnya kalau yang nyari itu susah ya udah Kaggle kan. Kaggle kan gratis. Berarti boleh ya Pak. Nah apalagi ngerjakan Kaggle tadi yang dapat hadiah, nggak lebih pas lagi. Makanya tadi saya ngasih tantangan Anda bisa. Tapi kan itu terkait yang AI-nya. Mungkin ada cari topik yang agak dekat ke matematika statistik itu. Statistiknya. Kalau tadi kan lebih dekat ke AI-nya kan.
Tapi kalau ada yang ngembangin itu dalam konteks itu ke AI sebenarnya kan juga bisa. Karena AI kan sebenarnya cara kerjanya dia maunya kayak kerja otak kan, di otak kita kan butuh harus diisi macam-macam kan di sini kan ya. Supaya bisa. Kalau saya sih sebenarnya kalau lebih senang yang dari jurnal. Maksudnya metodenya Iya, dari yang agak baru gitu loh. Kalau buku kan agak lama, ada buku untuk yang pembandingnya misalnya boleh. Karena responnya apa? Tapi boleh nggak Pak, kita menggunakan metode yang sama dari paper, cuman datanya beda gitu. Jadi jatuhnya kayak cuman Tapi kita mengaplikasikan. bisa menangkap kelemahannya. Nanti kan dari Oh. datanya diganti tidak semudah kadang seperti bayangkan di papernya katakan ini Iya. bagus pada saat dengan data Anda bisa juga Jadi beda cerita. Bisa menjelaskan itu aja sudah. Karena dari situlah yang nanti punya intuisi ingin mengembangkan. Oh ternyata datanya saya ganti jadinya enggak beda tuh ini. Bisa tadi yang salah HP-nya sekian, data yang saya kok jadi bisa. Maka apa yang harus dilakukan? Oh harus ditambahin apa? Mungkin makanya sering saya minta cek asumsi yang dilanggar apa aja. Makanya kan ada model yang akhirnya tadinya harus misalnya normal mungkin variansinya konstan, lama-lama dikembangkan kan yang variansi nggak konstan ya. Contohnya yang Angel itu variansinya dianggap sebagai fungsi dari waktu, jadi dapat Nobel. Terus yang Borovsa kalau diajak teman orang dosen itu ganti, dia juga terpengaruh oleh variansi masa yang lalu. Itu jadi namanya gas, tapi dia nggak dapat Nobel. Yang Ats masih dapat Nobel misalnya. Nah itu kan namanya improvement yang menyebabkan jadi dia dihargai ya. Nah sebenarnya hanya latihan kayak gitu ya, kita sampai ke Nobel ya Pak. Ya, walaupun nggak tahu tiba-tiba bisa ya nggak tahu ya. Tapi kan harus ada kreativitas yang keberanian di situ. Ya memang mesti ada risiko komplikasi yang mesti nggak semudah seperti yang dibayangkan awalnya. Oke, berarti nanti untuk apa ujiannya dan nanti tetap milih yang Open Pak. terbuka aja, gitu, kan?